Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Ini ya? Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Kita minggu kemarin telah merinci bahwasanya Bani Israel terdiri dari 4 firqah, 4 golongan. Ada kelompok yang pertama, yaitu golongan yang suka merubah-rubah. Kelompok yang kedua adalah kelompok munafikun. Kalau yang kelompok pertama ini termasuk ahbaruhum, ulama-ulama mereka. Jadi karena dia ulama, firman-Nya Allah disimak, kemudian dipahami, ditelaah, setelah ditelaah, dipahami, baru dirubah. Setelah dirubah, ada bermacam metode dia rubah. Di antaranya dirubah dengan cara menambahkan huruf, mengurangi huruf, dan merubah makna. Di antara contoh yang kita sebutkan adalah bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dirubah oleh mereka dengan berwarna biru. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikan kemudian dirubah oleh mereka menjadi lurus. Ini adalah perbuatan kelompok yang pertama, ulama-ulama ru'asa mereka. Kelompok yang kedua adalah munafikun. Karakter orang munafikun ini yang disampaikan di dalam Al-Quran. Wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka selalu mengatakan amanna, kami beriman. Tapi ketika mereka sepi, tidak bersama dengan orang-orang yang beriman, bertemu dengan ruasa, mereka seperti bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal, mereka mengatakan, saya masih tetap bersamamu, saya masih beriman kepada orang tua kita, bersama-sama kalian. Kelompok yang ketiga ini yang orang yang mencela, orang yang mencela kepada orang yang munafikun. Ketika bertemu orang yang munafik, mereka berkata, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ini adalah kelompok gambaran orang yang ketiga, orang yang mencela kepada orang-orang yang munafik, yang menampakkan harmonis, sopan santun kepada mukmin lainnya, padahal dia posisinya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ingkar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ketiga ini yang mencela mengatakan, mengapa engkau menceritakan tentang rahasia yang terdapat di dalam kitab Taurat? Kalau engkau sampaikan kepada mereka, mereka punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikir mereka, ketika mereka tidak menyampaikan, mereka tidak akan terkena hisab ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian disampaikanlah terusan ayatnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman. Makanya kemarin, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berfikir? Apakah engkau tidak mengerti bahwa nanti itu akan menjadikan hujjah bukti kepada kalian atas keingkaran kalian? Maka berhentilah, jangan lagi sopan santun, jangan lagi engkau ini membocorkan rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab Taurat yang memuat tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, awala ya'lamuna, awala, tidakkah mereka tahu, tidakkah mereka mengetahui. Mereka ini adalah kaum-kaum Yahudi. Tidakkah mereka tahu? Al-istifham, istifham ini litakriri, bermakna takrir, pengukuhan. Banyak sekali istifham itu, ada ingkari, ada taubih, ada ingkari. Makanya di dalam kalimat awala ya'lamuna, hamzah yang ada di sini ini, ada yang mengatakan ini adalah ingkari, ada yang mengatakan taubihi, ada yang mengatakan takriri. Kalau takriri ini mukhatabnya diajak untuk meyakini, untuk mengakui. Ini takriri. Untuk mengukuhkan, mengiyakan. Ada yang taubihi, mengatakan ulama kalau irabul Quran itu ada yang makna tabihi karena ingin mencela mereka. Makanya berbeda-beda di dalam penafsiran awala ya'lamuna. Al-waw wal-waw, adapun waw ad-dakhilu 'alaiha, yang masuk kepada lafaz awala ini, lil atfi, untuk ataf. Karena memang kalau menurut al-Imam al-Syamasyari ini antara alif dan waw ini ada huruf yang dibuang. Takdirnya bagaimana takdirnya? Ailumunahum wa la ya'lamuna, wa taqaddama an hadha madhhabul Asy-Syamasyari. Telah lalu ini penjelasannya. Ayalumunahum, apakah mereka ruasa mencela orang-orang munafik, wala ya'lamuna, dan mereka ini tidak tahu. Ada bahasa yang dibuang kalimat di dalamnya. Hamzah ini hanya masuk huruf ataf ini tidak semuanya. Masuk kepada waw, masuk kepada fa, masuk kepada summah. Tidak semua masuk hamzah ini, hanya kepada huruf ataf, waw, fa, dan summah. Nah ini kebetulan ada awala, masuk kepada huruf waw. Apa yang diinginkan untuk dikukuhkan, untuk diakui, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, siapa Allah, ma yusirruna, terhadap sesuatu, yusirruna yang kalian yang merahasiakan, siapa Yahudi, wa ma, dan pada sesuatu atau pada apa, yu'linuna, yang mereka tampakkan, siapa Yahudi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini mengetahui bahwasanya apapun yang dirahasiakan oleh orang-orang Yahudi, apapun yang ditampakkan oleh orang-orang Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala mesti mengetahui. Ayyukhfunah, terhadap sesuatu, yukhfunah, yang mereka sembunyikan, wa ma yudkhiruna, dan terhadap sesuatu yang mereka tampakkan.
min dzalikah dari rahasia tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ghairihi dan selainnya dzalik. Fayar'u an dzalika, maka berhenti atau menahan an dzalika dari kemunafikan itu. Keinginannya adalah dari ayat annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ini, efeknya adalah keinginannya adalah ketika diberikan ayat ini mereka berhenti untuk tidak menjadi orang munafik dan berhenti dari orang-orang yang berbohong. Makanya kalau kita bahas secara nahwu, di dalam lafaz Allah ini bisa menjadi posisinya objek dari ya'lamun, karena ya'lamun ini kalau bab aslinya memiliki dua objek, dua maf'ul. Intinya adalah ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui apapun yang mereka rahasiakan, maka berhenti, jangan lagi berbohong, jangan lagi berdusta. Karena mereka mengira mereka tidak akan disiksa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa minhum, dan sebagian dan sekelompok daripada Yahudi wa minhum, dan termasuk dari golongan Yahudi ini adalah ayat al-Yahudi ummiyuna, adapun kelompok ummiyuna. Ummiyun ini adalah awamun, orang yang awam. Jadi ummi ini kalau kita lihat di dalam tafsir, kalau di sini dinisbatkan kepada ummi sebagaimana dia itu dilahirkan daripada ibunya. Bagaimana dilahirkan daripada ibunya? Semuanya itu tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam tafsir yang lain ini ada dua. Al-Imam Sujjad mengatakan itu mereka disebut ummi karena memang tidak tahu apa-apa, karena sebab tidak belajar seperti manusia biasanya. Itu. Ada yang mengatakan lagi kenapa dikaitkan dengan ummi? Karena dulu pada masa Bani Israel, bapak-bapak itu lebih dominan bisa nulis, bisa membaca, sedangkan para ibu itu tidak bisa membaca. Itu sehingga dikatakan ummi. Dan juga mereka ini mengatakan begini, mereka meyakini bahwa orang-orang Bani Israel ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka disiksa hanya hitungan hari saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu lan tamassalan naru illa ayyaman ma'du. Jadi api neraka itu tidak akan menyentuh kami, melainkan hanya beberapa hari saja. La ma'duda ini kemudian menafsirkan ulama. Jadi mereka itu mengatakan disiksanya hanya beberapa hari ketika menyembah ejel, menyembah sapi. Nah, kan ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina, di belakang kan 30 hari menyembah 30 hari kemudian disempurnakan menjadi 40, di belakang lagi menyembah sapi yang dikomandani oleh As-Samiri. Musa As-Samiri. Itu. Jadi mereka itu mengaku lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Api neraka itu enggak akan mengenai saya, enggak akan nyentuh kecuali hanya beberapa hari saja. Tapi nanti berikutnya itu memang dijawab oleh Allah, ya, manusia biasa tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Mereka mengatakan juga di dalam surah Al-Maidah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anaknya Allah
dan kami ini kekasih-kasihnya Allah. Seperti itu. Jadi mereka itu, ya tadi kata Pak dosen tadi itu, mereka itu memang 12 kelompok, 12 anak-anaknya. Itu kan anak-anak beliau itu, Yakub. Itu kan menjadi tokoh-tokoh semua itu. Yang kemudian dari tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh itu kemudian melahirkan orang-orang yang luar biasa. Terus. Nah, sekarang ini adalah kelompok yang keempat, adalah ummi. Ummi itu gimana? La ya'lamuna al-kitabah. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui al-kitabah pada kitab, yakni at-Taurat atau Taurata, kitab Taurat. Illa, akan tetapi, bermakna lakin, akan tetapi amaniyah, angan-angan kosong, atau dongeng bohong belaka, omongan doang. Amaniyah, omongan bohong belaka. Akadzibah, kebohongan-kebohongan. Talaqauha, yang mereka terima terhadap akadzib, kebohongan-kebohongan itu, min ru'asaihim, dari pemimpin-pemimpin ummiyun, orang-orang yang kelompok yang ketiga, yang keempat ini. Jadi mereka ini tidak tahu apa-apa tentang kitab, dia tidak bisa nulis, dia tidak bisa baca. Jadi yang dipegang ini apapun yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpinnya, ulama-ulamanya, yes semua. Beda kalau saya ngomong di sini, oh tunggu dulu Ustaz. Tergantung kan begitu. Kenapa? Karena yang di sini bukanlah ummi. Sehingga apa? Fa'tamaduha, maka menyandarkan atau berpegang teguh, berpegang siapa ummiyun kepada akadzib, kepada kebohongan itu. Karena memang kebodohan mereka, sehingga ketika menerima informasi apapun mereka terima. Mereka terima. Pokoknya yang penting pemimpinnya bilang A, oke, A. Pemimpinnya bilang B, ya B. Makanya ruasa-ruasa mereka merubah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, ya selalu yes mereka. Kenapa? Ummi. Wa in, dan tidaklah. Ma bermakna tidaklah. Ini in ini bermakna nafi, bermakna ma. Umumnya in yang bermakna ma ini terletak setelah illah. Terletak setelah illah. Makanya di sini kan ada illa amaniya wa inhum illa yadun. Wa in, dan tidaklah, ai bimakna ma, tidaklah hum ummiyun fi jahdi nubuwatin nabiyyi, di dalam mengingkari kenabian, fi jahdi nubuwati, mengingkari kenabian, mengingkari nubuwah, wa wairihi, dan lainnya nubuwah ini, jahdi nubuwatin nabi, mimma, dari sesuatu, yahtalikunahu, yang mereka ada-adakan, siapa ummiyun hu, terhadap ma. Jadi apapun itu yang diingkari daripada nubuah dan selainnya, mereka yang diada-adakan, mereka yang selalu digembor-gemborkan, illa yadunnuna, melainkan yadunnuna,
hanyalah menduga-duga saja siapa ummiyun, illa melainkan yadunnuna menduga-duga siapa ummiyun, dhannan secara dugaan, wala ilma lahum wala ilma wala dan tidak ada, wala ilma dan tidak ada lahum bagi mereka ummiyun, wala ilma dan tidak ada pengetahuan atau ilmu lahum bagi mereka. Jadi mereka ini ngomongnya yang ngada-ngada saja. Kenapa? Karena mereka tidak ada ilmu. Mau ngomong, ayo kita bela dia. Nggak ada, dia tidak ada dasarnya. Kalau kita kan ada dasarnya. Setiap apa yang kita kaji ya kita baca, ya setidaknya Ibnu Katsir atau Bahari apapun kita baca. Dan kita sebagian pun pembahasan yang menggunakan kitab As-Sawi. Jadi mereka ini orang-orang seperti ummiyun ini tidak ada kebaikan pada dirinya ini. Tapi mereka ini masih ada harapan untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan mereka para ruasanya. Para ruasa-ruasanya ini adalah orang yang sudah menyesatkan, sudah tersesat dan menyesatkan. Makanya mereka ini kan merubah ayat Al-Quran, bukan ayat Quran, kitab-kitab Taurat. Sehingga mereka ini bahaya. Makanya kita ini yang paling bahaya di dalam Islam itu sebenarnya ketimbang orang bodoh, lebih bahaya lagi adalah ulama su. Kalau kita kaji di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini kebetulan saya megang ini. Bab pertama itu ada yang lebih keren daripada Dajjal. Ada yang lebih keren daripada Dajjal itu adalah ulama su. Kenapa? Karena dia memerintahkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia berbuat buruk di luar sana. Lah orang itu lebih senang ikut nyontoh langsung ketimbang hanya fatwa. Dia menyuruh sholat, ternyata dia tidak sholat. Akhirnya apa? Dibuat kaca sama orang-orang yang awam. Ustadz itu kayaknya dengan cara tidak sholat rezekinya lancar. Seperti itu. Ini yang kemudian dia ini sesat dan menyesat. Ini lebih bahaya lagi. Makanya dikatakan di dalam kitab ini bahwa yang paling buruk daripada Dajjal itu adalah ulama su. Makanya luar biasa ulama ini. Qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min wairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Saya itu ada yang lebih takut daripada Dajjal. Wa ma huwa ya Rasul? Siapa itu ya Rasul? Faqala ulama su. Jadi ulama yang buruk akhlaknya, buruk di dalam tingkah lakunya, buruk di dalam tabiatnya. Makanya luar biasa. Karena ulama syuk ini adalah tiap-tiap munafik yang lisannya, qalbihnya, amalnya didasarkan kepada ilmu, tapi dia tidak diamalkan. Disampaikan kepada umat begini-begini, tapi dirinya meninggalkan. Dia munafik. Makanya kalau di dalam hikam itu, kalau di dalam hikam Ibnu Ajibah mengatakan amal itu kan amal tariqah itu kan terdiri tiga: ikhlas, tasdik, sama mutmainnah. Pertama itu ikhlas. Orang ikhlas itu bisa, siapapun ikhlas itu bisa. Ketika saya mau ke masjid, mau sholat ya ikhlas. Tapi ketika kita sholat,
kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apakah ikhlas itu kemudian naik kepada tasdik? Apa yang dikatakan mulut dengan hati dengan pikiran ini sudah sesuai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, pikirannya ada motor di luar. Nah, ini yang berat. Di atasnya ikhlas, nah itu tasdik itu. Nah, kalau ini sudah ada, makanya akan ada proses yang ketiga yang namanya mutmainnah, tenang hati. Nah, ini tidak ustadz, tidak orang awam ya susah ya. Makanya emang ustadz itu nanti ya siksanya lebih dulu daripada orang-orang yang awam. Karena memang banyak pertanyaan dari ilmu-ilmu yang tidak diamalkan, tapi kan tidak mungkin diamalkan semua, Pak. Ya gimana tahu ilmunya tentang nikah 4, masa mau dinikahin semua? Kan enggak. Artinya kan ada beberapa, tapi di dalam kitab itu dikatakan ilmu itu tidak akan dibantu oleh Allah untuk manfaat kecuali orang itu mengamalkan. Tapi tidak khusus kita ini khusus nikah 4, 3 jangan. 1 itu cukup untuk selama-lamanya. Bawalah mereka ke akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wah, 1 aja belum gimana masa mau nambah ya. 1 cukup untuk akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.